إنه من سليمان. Kita akan membahas peristiwa besar, peristiwa penting bagi umat Islam, perjalanan malam hari Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Baik, yang mana kita tahu bahwa ada peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah oleh ulama sejarah. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj. Para ulama berselisih pendapat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama mengatakan terjadi pada bulan Rajab. Dan sebagian lagi mengatakan di bulan Ramadan. Sehingga para ulama juga berselisih pendapat tentang tahunnya. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Dan ada juga yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Artinya memang ini diperselisihkan. Walaupun yang masyhur di lisan-lisan manusia bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab. Dan tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang pernah di-Isra dan Mi'rajkan Allah kecuali baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku seiman, kita tahu bahwa Isra dan Mi'raj ada penyebabnya, yaitu ketika Nabi SAW di awal dakwahnya menyampaikan tauhid la ilaha illallah, tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada halangan orang-orang Quraisy. Terkadang Nabi SAW disakiti oleh mereka, akan tetapi karena di sekitar Nabi SAW ada yang masih sayang dengan Rasul, maka dakwah Nabi SAW walaupun sedikit demi sedikit mulai diterima di kota Mekah. Dan orang-orang itu adalah Abu Thalib dan Khadijah bintu Khuwailid. Tapi ketika kemudian Abu Thalib meninggal dunia, maka mulailah orang-orang Quraisy berani untuk menyakiti Rasul. Bahkan orang yang paling rendah mereka berani meletakkan tanah di kepala Nabi SAW. Karena sudah tidak ada lagi yang melindungi Rasul. Kemudian, setelah 2 bulan Abu Thalib meninggal dunia, qadarullah Khadijah istri tercintanya juga meninggal dunia. Subhanallah, makanya tahun itu disebutkan Amul Hazni, tahun kesedihan. Karena Rasul ditinggal oleh 2 manusia yang paling berjasa dalam dakwahnya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Yusuf. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Rasul, sebagaimana dahulu Yusuf dizolimi oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang, kemudian dijual ke Mesir. Belakangan Allah takdirkan yang beli adalah Al-Aziz, menterinya Mesir. Dan berakhir Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negeri Mesir. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa walaupun pamanmu meninggal dunia, walaupun Khadijah meninggal dunia, lihatlah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dia tetap tegar dalam menghadapi dakwah yang ia hadapi dengan kaumnya. Maka turunnya surah Yusuf ini menenangkan hati Rasul. Dari situlah kemudian Nabi SAW mulai mencari area untuk berdakwah di tempat yang baru. Karena di Mekah sudah tidak bisa lagi berdakwah. Maka Nabi SAW berjalan kaki sejauh 60 mil mengarah ke daerah yang disebut dengan Taif. 10 hari Rasul berdakwah di Taif, dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Tapi subhanallah, ujian kedua menimpa Rasul. Karena orang-orang Taif juga kurang lebih dengan orang-orang yang ada di Mekah. Bahkan sebagian pembesar mereka mengatakan, "Ya Muhammad, jikalau betul kalau Allah mengutus kau menjadi nabi dan rasul, akan kurobek-robek kiswah Ka'bah." Sebagian mereka mengatakan, "Kenapa Allah mengutus Anda, wahai Muhammad? Bukankah orang yang mulia sekelas Abu Jahal, sekelas Abu Sufyan, sekelas Umayyah, mereka lebih berhak menjadi rasul dibandingkan dirimu?" Intinya Nabi SAW ditolak dakwahnya di Taif. Akhirnya Nabi SAW dilempari batu sejauh 3 mil. Sampai Rasul keluar dari Taif. Subhanallah.
Ketika Nabi SAW keluar dari Taif, Rasulullah sedih, dakwahnya ditolak. Tidak ada yang mau menerima dakwah Nabi, kecuali sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya, Nabi berhari-hari di perbatasan kota Mekah. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim satu utusan, bukan malaikat, bukan juga manusia. Utusan itu dari kalangan jin. Rupanya ketika manusia menolak dakwah Nabi SAW, di waktu yang sama jin menerima dakwah Rasul. Ketika Rasul lagi sholat di kebun kurma di perbatasan kota Mekah, datang rombongan jin dari Yaman. Kemudian mendengar Rasul sedang membaca Al-Quran dan mereka tertarik dan beriman kepada Allah. Akhirnya jin-jin ini pulang ke Yaman mendakwahi dakwah Islam. Ribuan jin Yaman masuk Islam. Subhanallah. Kemudian setelah itu Nabi SAW berusaha mencari perlindungan. Maka Nabi SAW berhasil kembali ke kota Makkah dengan hati yang sempit sampai Allah mengatakan, "Qad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun." Allah berfirman, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad hatimu sesak, dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepada dakwahmu. Maka ketika Nabi SAW hampir berputus asa dalam berdakwah, di malam hari inilah ketika Nabi SAW sedang tertidur lelap, tiba-tiba Jibril datang dari langit menembus atap rumah Rasul. Ada yang mengatakan ketika itu Rasul sedang berada di dalam rumah Ummu Hani. Jibril mengatakan, "Kum ya Muhammad, bangun ya Muhammad." Maka Nabi SAW bangun. Tiba-tiba ada dua malaikat membelah dada Nabi SAW, mengambil jantungnya, kemudian meletakkan di bejana emas dari sorga, dan dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan iman dan hikmah, dan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Inilah pembelahan dada yang kedua. Setelah Nabi SAW dahulu ketika waktu kecil pernah juga dibelah dadanya dalam pangkuan Halimah Sa'diyah. Kenapa Nabi dibelah dadanya kembali? Disucikan jantungnya. Ada apa ini? Rupanya Nabi SAW disiapkan oleh Allah akan sebuah peristiwa besar yang akan dikenal oleh umat manusia. Satu-satunya manusia yang akan melebihi derajat malaikat, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Rupanya Rasul disiapkan untuk perjalanan besar, perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena Rasul akan diperlihatkan kekuasaan yang besar, maka Rasul harus dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan hikmah, supaya dia mampu untuk mengambil pelajaran dari apa yang akan dilihat selama dalam perjalanan. Mulailah Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril keluar rumah. Rupanya Allah sudah menyediakan satu binatang namanya buraq. Buraq ini lebih kecil dibandingkan bighal dan lebih besar dibandingkan khimar. Maksudnya lebih kecil daripada kuda tapi lebih besar daripada keledai, dan memiliki perawakan yang panjang berwarna putih. Kalau datang malam hari, buraq ini bercahaya. Dan dalam hadis Bukhari, sekali langkah sejauh mata memandang. Itulah buraq. Buraq itu kuda biasa, tapi itu tunggangannya para nabi. Ketika Nabi SAW hendak menunggangi buraq, karena buraq ini kan tidak pernah ditunggangi Rasul. Ibaratnya teman-teman naik kuda, kuda ini tidak pernah ditunggangi siapapun. Kira-kira kuda ini mau nggak? Pasti nggak mau. Pasti dia akan bergerak-gerak risih. Maka buraq pun sama. Sehingga malaikat Jibril marah kepada buraq dan mengatakan, "Ya buraq, wallahi ma rakibah. Tidaklah seorang menunggangi kamu akram minhu, lebih mulia daripada dia." Maksudnya Nabi SAW. Barulah kemudian buraq tenang. Maka Nabi SAW kemudian naik dan melesat bersama Jibril menuju Palestina. Ada yang mengatakan sebelum sampai Palestina, Rasul singgah di dua tempat. Pertama Baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa ibn Maryam, dan yang kedua Bukit Saina, tempat Musa mendapatkan Taurat. Makanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran, "Wattini, wazzaitun, waturi sinina, wahazal baladil amin." Demi buah tin di mana? Di Irak. Wazzaitun, demi buah zaitun di mana? Di Syam. Waturi sinin, Tursina di mana? Bukit Saina di Mesir. Wahazal baladil amin, dan ini negeri yang aman, yaitu
Makkah. Allah bersumpah dengan 4 tempat, dengan Mesir, dengan Irak, dengan Syam, dan dengan Mekkah. Kenapa yang dijadikan sumpah 4 tempat ini? Karena hanya di 4 kota ini seluruh para nabi turun dan tidak pernah turun di luar kota ini. Sebut saja Irak, di situ ada Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh bersandar di Bukit Judi. Bukit Judi berada di Irak. Kemudian Syam, seluruh nabi-nabi Bani Israel turun di Syam dan diakhiri dengan kenabian Nabi Isa bin Maryam. Kemudian Mesir, di sana ada Nabi Musa karena Fir'aun itu di Mesir. Dan di Mekah ada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Lah, Nabi ini melewati tempat-tempat yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Barulah kemudian Nabi SAW sampai di Palestina. Sesampainya di Palestina, maka Nabi SAW mengikat buraq di tembok, yang sekarang tembok itu dikenal dengan tembok ratapan orang-orang Yahudi. Kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul. Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum mengarah kiblat ke Baitullah Al-Haram. Yang mana kita tahu Masjid Al-Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan yang mendirikan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah Nabi SAW mampir di Baitul Maqdis, maka tiba-tiba Nabi SAW ditawari 2 minuman oleh Jibril. 1 susu dan 1 khamar. Subhanallah, Rasul mengikuti fitrahnya. Diambil susu dan dibuang khamar. Padahal ketika itu khamar belum dilarang untuk diminum. Makanya Jibril mengatakan, sungguh engkau telah mencocoki fitrah. Engkau akan diberikan hidayah dan umatmu juga diberikan hidayah. Maknanya bahwa Rasul dan umatnya akan senantiasa diarahkan kepada fitrah. Makanya kemudian setelah Nabi SAW meminum susu, langsung kemudian diangkat ke langit, dan ini peristiwanya sudah berbeda. Ini namanya Mi'raj. Kalau tadi namanya Isra. Isra digambarkan dalam surah Al-Isra, dan Mi'raj digambarkan dalam surah An-Najm dalam Al-Quran. Beda surah. Mulailah Nabi SAW naik ke atas langit bersama Jibril. Sesampainya di atas langit pertama, ketika itu Jibril mengetuk pintu langit. Maknanya bahwa langit itu memiliki pintu. Makanya di sini ada pertanyaan besar. Kenapa Nabi tidak langsung naik dari Mekah, langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa mesti lewat Palestina? Kan bisa saja langsung dari Mekah naik ke atas langit. Kenapa? Karena pintu langit itu harus lewat Baitul Maqdis. Makanya Rasul naik dari situ dan turunnya juga di situ. Kemudian Nabi diangkat dari Baitul Maqdis sampai ke langit pertama, maka malaikat penjaga langit mengatakan, "Man, siapa kamu?" Kata Jibril, "Ana Jibril." "Wa man ma'akas?" "Siapa yang bersamamu?" Kata Jibril, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Awaqad uhiya ilai?" "Apakah dia sudah diutus Allah?" Kata Jibril, "Na'am, ya." "Kalau begitu, kubukakan pintu langit." Ketika dibuka pintu langit pertama, rupanya pertama kali Rasulullah SAW melihat sosok bapaknya, Adam alaihi salatu wassalam. Adam itu tingginya 60 hasta atau 30 meter, lebarnya 7 hasta atau 3,5 meter. Adam itu besar, dan nanti kita juga akan seperti Adam. Ketika orang masuk surga, juga nanti yang laki-laki bentuk kita akan seperti Adam. Tingginya 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Seluruh penduduk surga seperti itu. Ketika itu, Nabi SAW diminta Jibril, "Ya Muhammad, salim ala abih." "Wahai Muhammad, ucapkan salam kepada bapakmu." Maka Rasul mengatakan, "Assalamu alaika ya Adam." "Keselamatan bagi engkau wahai Adam." Maka Adam mengatakan, "Marhaban bin nabiyyin saleh wa benin saleh." "Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anakku yang soleh." Ketika itu Rasul melihat Adam menangis. Ketika Adam melihat ke arah kiri, beliau menangis. Ketika Adam melihat ke arah kanan, Adam tersenyum. "Ada apa ini?" Rupanya ketika Adam melihat ke kiri, karena dia melihat ruh-ruh dari umatnya yang divonis masuk neraka. Adapun ketika dia melihat ke kanan, ada ruh-ruh yang divonis masuk surga. Artinya, keturunan Nabi Adam itu tidak semuanya masuk neraka, dan tidak semua masuk surga. Ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka.
Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit kedua. Disinilah Nabi bertemu dengan Nabiullah Isa ibn Maryam dan Yahya bin Zakaria. Maka kemudian menyampaikan salam kepada keduanya. Kemudian Rasul naik lagi ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Yusuf itu diberkahi oleh Allah karena diberikan separuh ketampanan Adam. Makanya di zaman Nabi Yusuf diutus, wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf sampai tidak terasa memotong-motong tangan mereka saking melihat ketampanannya Yusuf. Tapi kalau perempuan ialah Siti Sarah. Siti Sarah itu wanita tercantik dunia karena mewarisi separuh kecantikan Hawa. Kemudian setelah mendapatkan Nabi Yusuf di langit ketiga, Rasul naik lagi ke langit keempat. Di langit keempat Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Idris dan Rasul membacakan ayat wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami angkat Idris ke langit keempat. Satu-satunya nabi yang meninggal di langit hanya Idris alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit kelima. Disinilah berjumpa dengan Nabiullah Harun. Harun ini dulu bukan nabi sebenarnya. Harun itu orang soleh. Yang mengangkat dia nabi itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena Musa itu pelat ngomongnya, maka Nabi Musa berdoa, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya Nabi Musa ini. Pelat Nabi Musa itu tidak pandai ngomong. Sementara Harun, abangnya ini pandai, orator. Sementara dia menghadapi Fir'aun harus pandai bicara. Ketika melihat abangnya pandai ngomong, orator, maka Musa meminta kepada Allah untuk diangkat Harun menjadi nabi. Maka Allah angkat Harun menjadi nabi karena permintaan Nabiullah Musa. Karena yang dihadapinya ini Fir'aun. Makanya kemudian Harun diangkat menjadi nabi. Kemudian naik lagi ke langit ke-6. Disinilah berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Musa ketika itu menangis ketika melihat Rasul. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau menangis wahai Musa? Kata Musa, demi Allah, Allah telah mengutus anak muda di akhir zaman, tetapi umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku, kata Nabi Musa. Padahal aku sudah berusaha mengajak Bani Israel sebanyak-banyaknya. Rupanya umat orang ini lebih banyak dibandingkan umatku. Cemburu Nabi Musa. Kemudian naik ke langit ketujuh, ke langit terakhir, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu yang paling mirip dengan Nabi wajahnya. Dia namanya kakeknya. Ibrahim itu kan kakeknya. Ibrahim punya dua orang anak. Satu namanya Ismail, satu namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Kemudian dari Hajar lahirlah Ismail. Dari keturunan Ismail tidak ada yang menjadi nabi. Sampai lahirlah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini, kalau akhir daripada nabi-nabi Bani Israel kembali kepada Isa bin Maryam, kalau akhir dari arah Ismail, lahirlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada dua jalur, semuanya sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang paling mirip wajahnya dengan Nabi Ibrahim ialah Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Ibrahim sedang bersandar di tiang Baitul Maqmur. Baitul Maqmur adalah Ka'bahnya malaikat. Nabi melihat setiap hari malaikat yang tawaf di Baitul Maqmur itu jumlahnya 70.000. Jadi datang 70.000 malaikat masuk Baitul Maqmur, kemudian tawaf di situ, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang lagi 70.000 lagi malaikat masuk ke Baitul Maqmur, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak balik lagi. Begitu setiap harinya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbih ilahi." Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat kecuali Allah, saking banyaknya. Kenapa Ibrahim bersandar di Ka'bahnya malaikat? Sebagaimana Ibrahim telah membangun Ka'bah di dunia, maka Allah muliakan dengan Ka'bah malaikat yang ada di langit. Itulah Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan, para nabi itu kan banyak, ya? Ada para nabi itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tabrani dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000 dan jumlah rasul itu 315. Tapi yang kita kenal 25 nabi dan rasul.
Itu yang kita kenal yang disebutkan dalam Al-Quran, pertama di surah Al-An'am, 18 nama. Dan lebihnya tersebar di beberapa ayat di dalam Al-Quran sehingga jumlahnya 25 nabi. Lah, di sini teman-teman, kenapa dalam peristiwa Isra ini, kenapa tidak berjumpa dengan umpamanya Nabi Soleh, atau umpamanya Nabi Syuaib, atau umpamanya Nabi Zulkifli, atau nabi-nabi yang lainnya? Kenapa cuma nabi-nabi ini saja? Ternyata ada hikmah di balik pertemuan nabi-nabi yang dipilih Allah untuk berjumpa dalam setiap langit. Karena nabi-nabi yang dipilih ini adalah nabi-nabi yang paling banyak cobaan ketika berdakwah. Seolah-olah nabi diperlihatkan, kamu jangan sedih, orang-orang Quraisy menolak kamu, orang-orang kafir menolak kamu. Nih, nabi-nabi yang kau temui juga sama nasibnya, sehingga menetapkan hati Rasul. Yang mana kita tahu Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya jadi budak sampai ke Mesir. Terus kita lihat Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud. Makanya kemudian menjadi penghibur Rasul. Sebagaimana engkau diganggu dakwahmu hai Muhammad, nabi-nabi yang kau temui itu kurang lebih sama juga. Maka menjadi tenanglah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Maka kemudian Rasul naik lagi. Setelah Rasul kemudian ke Baitul Ma'mur, mulailah kemudian Jibril mengajak Rasul ke Sidratul Muntaha. Disinilah Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wah. Sungguh Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya. Pertama ketika menyampaikan wahyu, diangkatnya Rasulullah menjadi nabi di Gua Hira. Kemudian Rasul melihat kedua kalinya ketika peristiwa Mi'raj di Sidratul Muntaha. Tiba-tiba malaikat Jibril membuka bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Yang satu sayap terbentang antara terbit matahari sampai terbenamnya. Saking besarnya itu. Makanya ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom, negeri liwat, negerinya LGBT, itu cukup dengan satu sayap ditancapkan ke negeri Sodom, dipotong, kemudian diangkat ke langit, kemudian ditumpahkan, kemudian dibanting, kemudian dihujani batu. Maka kemudian setelah itu Nabi SAW masuk ke tempat yang Jibril tidak bisa masuk di situ. Hanya Nabi SAW, satu pohon yang sangat besar yang disebut dengan Sidrah. Sidrah itu artinya pohon bidara, pohon yang sangat besar yang ada di langit. Dan Nabi sampai mengatakan, demi Allah, saking indahnya pohon itu penuh dengan emas. Aku tidak bisa mensifatkan kepada kalian saking indahnya pohon itu. Karena itu pohon surga. Surga itu indah. Kenapa disebut muntaha? Muntaha itu artinya ujung sesuatu. Di mana tidak ada lagi di atas itu namanya muntaha. Karena seluruh ilmu makhluk, baik malaikat, baik jin, baik manusia berakhir di sini. Sampai di sini ilmu makhluk itu. Karena di atas sudah ilmu Allah, sudah gaib bagi mereka. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Pohon itu ujung dari seluruh ilmu manusia, ilmu jin, dan ilmu malaikat. Sampai di situ saja. Menunjukkan adanya keterbatasan, kita ini terbatas. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Teman-teman, apa yang diperoleh oleh Nabi SAW di sini? Disinilah Nabi SAW berdialog dengan Allah bila turjuman, tanpa penerjemah. Dan dalam sejarah hanya ada 3 Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah tanpa ada perantaranya Jibril. 1 Adam alaihissalam, 2 Nabi Musa alaihissalam, dan 3 Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini 3 Nabi saja yang pernah diajak bicara tanpa perantara. Adam di surga, Nabi Musa di Bukit Saina ketika mendapatkan Taurat, dan Rasul kita ketika mendapatkan mandat diwajibkan sholat 5 waktu, di mana di Sidratil Muntaha. Subhanallah, di antara faedah sholat itu satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit, dan tidak ada satupun ibadah kecuali diwajibkan di bumi. Sholat diwajibkan di langit, kalau ibadah yang lain di bumi. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan tanpa perantara adalah sholat. Tapi ibadah yang lain perantara Jibril semua. Jibril datang memberi wahyu, kasih tahu Nabi, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu, tapi sholat tidak. Allah perintahkan langsung dan berjumpa dengan Allah di langit. Wajar kalau sholat itu, ibadah sholat itu yang sangat istimewa dalam Islam. Makanya sholat itu adalah ibadah yang pertama dihisab pada hari kiamat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking pentingnya bicara solat, Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kalau datang suara azan, apa kata Aisyah? Seolah-olah Nabi itu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Seolah-olah dia tidak kenal aku pun tidak kenal dia. Tidak peduli, itu maknanya. Jadi kalau datang Allahu Akbar, gak peduli Rasul mau siapa di depannya, mau pejabat, mau siapa, pergi langsung ke masjid. Saking perhatian dengan solat. Karena suara azan itu bukan suara nyanyian. Jadi itu panggilan Allah, betul-betul Allah yang panggil kita. Kemudian Rasul diberikan oleh-oleh dua selain solat, yaitu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Jadi terakhir surah Al-Baqarah itu diturunkan di langit. Dari ayat 285, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Terus sampai akhir ayat itu diturunkan di Sidratil Muntaha, dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, dapat oleh-oleh bahwa Rasul dijanjikan setiap yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah, maka dijamin masuk surga. Berarti oleh-oleh Rasul ada tiga, ya. Pertama solat, kedua akhir surah Al-Baqarah, dan ketiga dijanjikan setiap umatnya yang tidak melakukan kesyirikan akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika itu kemudian Rasul turun. Ketika turun itulah Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh para nabi yang ada di langit untuk ikut turun bersama Rasul sampai di Baitul Maqdis. Sehingga Nabi SAW melaksanakan sholat menjadi imam dan makmumnya para nabi dan rasul dan serta para malaikat. Subhanallah, seolah-olah kata para ulama di sini ada isyarat dengan mengimaminya Rasul kepada para nabi dan rasul, maka ini isyarat bahwa agama yang dibawa Rasul akan menjangkau kepada seluruh agama para nabi yang sholat di belakangnya. Maknanya bahwa Islam itu akan menyebar ke seantero dunia dan menjadi sebuah kenyataan. Coba, daerah mana yang tidak ada muslimnya? Karena di sini ada isyarat Rasul mengimami para nabi dan rasul, makanya Rasul disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul karena dia jadi imam. Dan makmumnya seluruh para nabi dan rasul di Baitul Maqdis karena Rasul akan menjangkau mereka semuanya. Baru setelah itu Nabi SAW sholat, kemudian pulang kembali menggunakan borok. Dalam peristiwa ini Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka. Dalam fase perjalanan ke atas itu, Rasul diperlihatkan surga dan neraka. Makanya kenapa Nabi itu bisa mensifatkan surga dan bisa mensifatkan neraka, walaupun tidak sedetail yang sesungguhnya. Karena sehebat apapun Rasul mensifati surga, maka surga lebih hebat daripada apa yang disifatkan Nabi. Karena Rasul mengatakan, aku sediakan surga itu untuk hambaku yang soleh. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan terlintas saja tidak bisa. Rasul masuk ke dalam surga. Pertama Rasul masuk, apa yang dia lihat? Rasul mencium bau yang sangat harum sekali. Nabi bertanya, ini harum siapa? Kata malaikat, ini adalah harumnya Masyitoh. Sudah tahu ceritanya Masyitoh ya? Sudah kita bahas. Sebagaimana bau gosongnya Masyitoh di dunia, maka Allah ganti di akhirat dengan harumnya Masyitoh di surga. Kemudian, yang kedua, Rasul mendengar suara terompah. Rasul mengatakan, ini suara terompah siapa ini? Kata malaikat, itu suara terompahnya Bilal bin Rabah. Subhanallah, orangnya belum masuk surga teman-teman, sendalnya sudah di surga. Kalau sendalnya sudah masuk surga, pastinya orangnya juga masuk surga. Di sini maksudnya bahwa kalau sendalnya saja sudah di surga, tentu orangnya akan di surga. Makanya ketika ia selesai Isra Mi'raj, Rasul bertanya kepada Bilal, Bilal, ini sami'tu khaskhasataka fil jannah. Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Maza tasna, apa yang kau lakukan? Kata Bilal, wahai Rasul, aku tidak melakukan apapun kecuali aku berwudu dan setelahnya aku jaga sholat 2 rakaat wudu. Itu saja keutamaan Bilal, tapi bisa memasukkan orang ke dalam surga karena dia jaga kesuciannya. Batal wudu, batal wudu lagi. Itulah Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi SAW melihat istana yang terbuat dari emas dan perak. Di surga itu masing-masing orang itu mendapatkan 2 istana. Waliman khafa wa qama rabbihi jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah, maka dia akan diberikan 2 istana.
Satu milik dia dan satu warisan dari orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah ke surga diwariskan kepada orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha. Itulah surga yang diwariskan mereka untuk kalian. Jadi dapat dua surga itu. Satu milik sendiri, satu warisan orang kafir yang dikekalkan di dalam neraka. Tetapi bukan satu orang cuma dua, tidak. Bisa punya istana 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000 tergantung amalannya di dunia. Makanya Rasul mengatakan siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan satu istana di surga. Kalau Anda membangun masjid 10, ya istananya 10, kan begitu. Ataupun hadis yang mengatakan siapa yang membaca Qul huwallah surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari, Allah bangunkan istana di surga. Toib. Dan banyak lagi kenikmatan yang dilihat Rasul di surga. Kemudian Rasul juga diperlihatkan neraka. Salah satu yang diperlihatkan ada orang yang kukunya dari besi, kukunya mencakar-cakar mukanya. Rasul heran, mahazan, ada apa ini? Subhanallah, mahazan, apa ini? Maka Jibril mengatakan, itulah orang-orang yang ketika di dunia mereka suka melakukan ghibah. Suka melakukan ghibah. Mereka mencaci maki pada kehormatan manusia. Seperti itu, dan ghibah itu artinya menceritakan saudaranya, dan kalau saudaranya dengar itu tidak suka. Maknanya di sini, walaupun cerita kita baik, kalau dia tidak suka itu ghibah namanya. Apalagi kalau kita ceritakan keburukannya, makin ghibah lagi. Ada juga Nabi melihat ada orang yang sedang berenang di air darah. Setiap ke pinggir, kemudian dibuka mulutnya, dimasukkan batu. Setiap ke pinggir dimasukkan batu mulutnya, sebagaimana riwayat Samurah bin Jundub dalam Sahih Bukhari. Rupanya ketika ditanyakan siapa itu wahai Jibril, kata Jibril itu adalah para pemakan riba. Ada juga orang yang sedang berdiri, kemudian dipaksa nganga mulutnya, dibuka, tiba-tiba dimasukkan api, dikasih makan api, kemudian ditanya, ini siapa wahai Jibril? Kata Jibril, inilah pemakan harta anak yatim. Makanya Allah mengatakan, orang-orang yang memakan harta anak yatim, hakikatnya dia memasukkan api ke dalam perutnya. Dan banyak lagi subhanallah, intinya bahwa Nabi diperlihatkan neraka dan surga. Kemudian setelah Nabi SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Nabi SAW tertidur sebentar. Karena memang lelah letih. Kemudian Rasul terbangun di pagi hari, tiba-tiba lapang dadanya, subhanallah. Yang tadinya sempit, yang tadinya sesak, yang tadinya hampir putus asa berdakwah, hanya separuh malam melakukan perjalanan, besok harinya sudah lega. Alam nasroh laka sodrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Dadanya lapang, siap berdakwah Rasul. Kemudian dia ngomong sama Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, izinkan aku akan kisahkan ini kepada orang-orang Quraisy. Kata Ummu Hani, ngapain wahai Rasul? Orang-orang tidak akan percaya sama kamu. Bagaimana mungkin perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis kau tempuh hanya beberapa waktu di malam hari? Bagaimana mungkin perjalanan ribuan tahun sampai ke Sidratil Muntaha engkau bisa melakukan hanya separuh malam? Apa kata orang? Tidak usah diceritakan. Tapi Rasul bilang tidak, ini harus diceritakan. Akhirnya Nabi keluar ke Ka'bah. Baru sampai di Ka'bah, dia duduk. Pertama yang lewat siapa? Abu Jahal. Ini yang pertama kali lewat. Abu Jahal nampaknya ketemu Rasul ini ada yang mau disampaikan. Didekati sama Abu Jahal dan mengatakan, Masa'nuka ya Muhammad. Hai Muhammad, nampaknya ada yang mau disampaikan nih. Ada apa ya? Makanya Nabi SAW mengatakan, semalam saya begini, macam-macam. Abu Lahab langsung serius dan mengatakan, ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya aku fasilitasi kamu, kukumpulkan manusia, kau ceritakan apa yang sudah kau ceritakan kepadaku. Aku yang kumpulkan semuanya. Istiza, mengolok-olok Rasul. Karena Abu Jahal paham, tidak mungkin ada orang yang percaya, yang ada justru akan menjelek-jelekkan Rasulullah. Kata Abu Jahal dengan seriusnya, biar saya kumpulkan manusia katanya. Oh, mantap Abu Jahal nih. Tapi bukan untuk kebaikan, memang sengaja untuk menghina Rasul. Maka Abu Jahal berteriak-teriak, wahai Bani Ka'ab, wahai Bani Fulan, kemari-kemari berkumpul. Karena yang manggil tokoh masyarakat, pemimpin seluruh orang Quraisy kumpul. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, habarkan cerita yang kau ceritakan kepadaku semalam. Habarkan kepada mereka, janjimu kau akan bercerita kepada mereka. Ini orang sudah berkumpul semuanya.
Akhirnya Rasul bercerita kepada mereka bahwa semalam saya begini. Subhanallah, seluruh orang tiba-tiba tertawa, saking kehabisan tertawanya sampai mereka pukul-pukul kepala mereka. Disinilah Rasul mendapatkan ujian. Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam kemudian murtad balik. Karena apa? Ini aneh Nabi ini. Makin kesini, makin aneh ngomongnya. Akhirnya satu persatu yang sudah masuk Islam keluar murtad lagi. Kalau orang musyrik sudah tidak karuan, makin membuat tuduhan. Lihat tuh Nabi Muhammad gila, buat cerita aneh-aneh. Lah, ketika itu Abu Bakar tidak ada di situ, sehingga orang-orang heran dan mengatakan, "Ya Muhammad, di mana saudaramu Abu Bakar? Biasanya kalau engkau berdakwah, ada di sampingmu Abu Bakar. Di mana dia?" Akhirnya, kemudian dicarinya Abu Bakar, sudah ketemu Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, kau tahu apa yang terjadi di sana? Lihat saudaramu si Muhammad itu ngacau. Dia cerita begini dalam satu malam." Abu Bakar langsung bangkit dan mengatakan, "Wallahi, demi Allah, kalau seandainya ada peristiwa yang lebih mustahil yang terjadi pada Rasulullah, maka aku orang yang pertama kali membenarkannya." Masya Allah, dari sini disematkan kalimat As-Siddiq, di belakangnya nama Abu Bakar. Karena dia membenarkan peristiwa yang didustakan seluruh manusia, makanya wajar kalau Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu artinya pembenar ketika manusia mendustakan Rasul. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di tahun inilah kemudian orang-orang Madinah, orang-orang Yastrib, banyak yang haji ke Mekah. Setelah kejadian Isra Mi'raj ini, rupanya ada 12 dari Yastrib masuk Islam. Kemudian menyebarkan dakwah di Yastrib di Madinah. Akhirnya menyebar setelah peristiwa Isra Mi'raj. Maka Allah mengizinkan Rasul untuk hijrah. Maka Rasul memerintahkan seluruh sahabatnya untuk berangkat ke Yastrib. Karena sudah mendapatkan tempat yang diizinkan Allah yang ada di Ethiopia. Suruh pulang semua. Kita sudah mendapatkan tempat yang aman. Maka seluruh para sahabat akhirnya hijrah setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Taib. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak pelajaran yang kalau mungkin kita bisa ungkap gak akan selesai. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.